For what? You stood by me, even after all. Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Nonstop. Film ini dirilis pada tahun 2014. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton review film. Film diawali di sebuah bandara terminal keberangkatan. Seorang pria yang bernama Bill Mark sedang mengantri pemeriksaan bagasi barang. Seorang di depannya malah asik menelpon, sementara di belakang banyak yang antri. Lalu Bill menelpon seseorang untuk mencarikan tiket. Tujuannya kali ini adalah London. Sambil menunggu naik pesawat, ia memperhatikan penumpang yang lainnya. Bill melihat seorang anak perempuan menaiki pesawat seorang diri dan dibantu oleh seorang pramugari. Bonekanya tertinggal di ruang tunggu, lalu mengambil dan mengantarkannya kepada bocah yang bernama Becca di pintu masuk pesawat. Lalu Becca diantarkan ke kursinya oleh pramugari, sementara Bill ikut masuk dan duduk bersebelahan dengan orang yang menghalanginya di pemeriksaan barang. Penumpang lainnya pun duduk sesuai nomor tiket yang telah ditentukan oleh pihak maskapai penerbangan. Lalu masuk seorang ibu yang mau menukar kursinya dengan orang yang berada di sebelah Bill. Ia beralasan ingin duduk dekat dengan jendela. Pilot dan kopilot sedang mengecek dokumen keberangkatan lalu bersiap untuk menerbangkan pesawatnya. Kapten menginformasikan keberangkatan, waktu penerbangan, dan bersiap untuk lepas landas. Bill mengikatkan sebuah tali biru di telapak tangannya. Wanita yang duduk di sebelahnya mengenalkan dirinya bernama Jen. Jen melihat Bill sedikit takut saat pesawat lepas landas. Kata Bill, ia memang seperti itu saat naik pesawat. Lalu Bill dan Jen saling bercerita. Bill bertanya mengenai pekerjaan Jen. Jen tidak menjawabnya, malah ia izin untuk tidur. Bill pergi ke dalam toilet, menutup sensor asap dengan solasi, lalu ia menghisap rokok. Sekembalinya ke tempat duduk, Bill membuka HP-nya. Seseorang mengirimkan pesan. Mengetahui Bill habis menghisap rokok di dalam toilet, ia mengaku sebagai salah satu dari penumpang pesawat tersebut. Bill memperhatikan semua penumpang lalu mencari orang yang mengirimkan pesan kepadanya. Pelaku menyuruh Bill untuk mengatur waktu di jam tangannya dalam 20 menit ke depan dan mengancam akan membunuh salah seorang dari penumpang pesawat. Pelaku menginginkan Bill mentransfer uang sebanyak 150 juta dolar dikirimkan ke rekening yang ia berikan. Jika dalam waktu 20 menit tidak mentransferkan uangnya, maka akan membunuh seorang dan akan dimulai kembali dari awal. Bill pergi ke ruang pantry, temannya yang bernama Jack menyusulnya. Bill ternyata adalah seorang mantan ex bekas anggota polisi yang sudah bertugas selama 25 tahun, yang kini bekerja untuk Marshal Federal Penerbangan. Bill menuduh bahwa Jack lah yang mengirimkan pesan kepadanya, tetapi Jack membantahnya dan menunjukkan HP miliknya tidak sedang berkirim pesan dengan Bill. Lalu Bill memberitahu Jack mengenai ancaman tersebut. Film berlanjut, Bill pergi ke ruang kokpit dan memberitahu kapten pilot mengenai ancaman yang ia terima. Tetapi tidak bisa divalidasi. TSA bilang butuh 25-30 menit untuk pemeriksaan total dari daftar penumpang. Bill membutuhkan seorang pramugari yang bernama Nancy dan Jen untuk membantu mengawasi dan melingkari penumpang yang memegang HP melalui monitor. Sementara Bill mengirimkan pesan dengan si pelaku. Sialnya pesawat mengalami guncangan sehingga mereka agak sulit untuk memonitor para penumpang. Satu persatu penumpang mereka lingkari di kamera monitor. Tiba-tiba telepon berdering. Nancy menjawabnya lalu memberikan kepada Bill. Jen memanggil Bill, memberitahu Jacklah sebagai pelakunya. Jack pergi ke dalam toilet lalu Bill mengejarnya. Di dalam toilet, Bill langsung menanyakan Jack dan meminta ponsel miliknya. Tetapi Jack langsung memukul Bill, perkelahian pun terjadi. Sampai akhirnya Bill memfitting leher Jack dan mematahkannya sehingga Jack pun tewas. Lalu ia keluar dari toilet dan mengambil HP milik Jack yang tercebur. Sialnya pesan tersebut masih berlanjut. Ternyata ada orang lainnya yang mengirimkan pesan ancaman tersebut, yang membuat Bill tambah bingung. Jika uangnya tidak ditransferkan, maka makin banyak lagi nyawa yang akan melayang. Kapten pilot menginformasikan akan menghidupkan kembali jaringan internet di dalam pesawat. Nomor rekening yang Bill berikan ternyata adalah atas nama dirinya sendiri. Agen Merenik akan tetap melakukan penyelidikan dari DC dan memerintahkan kapten pilot untuk mengambil senjata dan lencana yang Bill pegang. Bill pun menyerahkannya.
Jen mencoba membantu Bill memperbaiki HP yang sebenarnya adalah milik Jack yang mati tercebur di dalam air. Setelah diperbaiki, HP tersebut kembali hidup dan Bill mencoba untuk mengecek pesan di HP tersebut. Isi dari percakapan tersebut ternyata Jack juga dipermainkan oleh seorang yang tidak dikenal. Jack mengikuti perintah dari orang tersebut. Lalu Bill mengambil koper milik Jack, membawanya ke dalam toilet lalu mencoba untuk membukanya dengan kunci yang ia ambil dari saku Jack. Ternyata isi koper tersebut adalah kokain. Nancy ingin membuka toilet untuk mencari keberadaan Jack. Bill pada awalnya menghalangi Nancy membuka toilet. Akhirnya Bill membuka pintu toilet dan menunjukkan bahwa Jack telah tewas. Bill menjelaskan kepada Nancy Jack membawa kokain dan pelaku pengancaman mengetahuinya sehingga membuat Jack paranoid dan bermaksud membunuh Bill pada saat di dalam toilet. Melalui mikrofon, Bill meminta perhatian dari para penumpang. Ia mengatasnamakan Tessa untuk melakukan penggeledahan secara acak kepada penumpang satu persatu. Nama yang dipanggil diharapkan berdiri di lorong kabin. Tetapi kapten pilot malah menghubungi TSA dan bilang bahwa Bill telah melakukan pembajakan pesawat. Pemeriksaan pun dimulai. Feeling okay? Flying is not my cup of tea. Is that how older men pick up younger women? Seorang berkacamata menyulitkan Bill saat akan digeledah dan dimintakan HP-nya untuk diperiksa. Ternyata ia memfoto wanita yang duduk di belakang Bill, makanya takut untuk diperiksa. Bill mencurigai seorang yang bernama Tom Bowen karena tiba-tiba mengatakan Amsterdam. Lalu ia menelpon agen Marenik kembali dan menanyakan identitas mengenai Tom. Marenik bilang ia hanyalah seorang guru. Bill pun membawa Tom dan mengikatnya. Waktu 20 menit yang kedua hampir berakhir. Bill belum juga menemukan orang yang menerornya. Ia mendapatkan pesan lagi targetnya adalah bukan penumpang. Tiba-tiba pesawat mengalami guncangan yang hebat. Ternyata kapten pilot mengalami sesak dada lalu tidak sadarkan diri. Bill menyuruh seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter untuk mengeceknya. Tetapi kapten telah meninggal tidak terselamatkan. Bill menanyakan kopilot mengenai situasi sebelum kapten pilot meninggal. Kopilot malah menuduh Bill telah membajak pesawat. Bill menyuruh kopilot untuk menutup pintunya sampai pesawat mendarat. Bill menelepon Marenik dan memintanya untuk mentransferkan uangnya. Marenik tidak mempercayai Bill. Marenik bilang tidak akan bernegosiasi dengan seorang teroris. Jen sedang mengobrol dengan seorang yang bertukar duduk dengannya yang bernama Jack, yang katanya ia adalah seorang programmer. Bill meminta bantuannya untuk menemukan seseorang yang mengirimkan pesan kepadanya dan hanya punya waktu 8 menit, lalu Jack mencobanya. Bill memindahkan penumpang kelas bisnis dan berkumpul dengan kelas ekonomi agar lebih memudahkan memonitornya. Suara telepon pun berdering, lalu Bill mengecek asal suara telepon itu dan membawa penumpang yang memegang telepon tersebut ke kabin depan. Sialnya orang itu malah mengeluarkan busa dari dalam mulut dan tidak sadarkan diri. Dokter pun dipanggil kembali untuk mengeceknya dan orang itu telah meninggal. Para penumpang pun makin curiga dengan Bill. Mereka mengira yang membuat kekacauan semua ini adalah Bill. Pesawat berbelok dari arah tujuan, kelas bisnis ditutup dan mengikat seorang penumpang hingga orang itu tewas. Bill mengecek di badan seseorang yang telah mati itu. Ternyata ditemukan sebuah jarum yang kemungkinan orang itu mati karena diracun dengan disuntikan jarum. Bill mencurigai keterkaitan Jen dengan teka-teki jarum tersebut. Jen memberikan alasan sehingga kecurigaan dari Bill kepadanya adalah salah. Seluruh penumpang melihat berita yang memojokkan Bill. Mobilnya terparkir di bandara meledak dan sedang dicek oleh tim kepolisian. Bill adalah seorang marshal penerbangan yang selalu menyamar seperti penumpang biasa dan membawa pistol. Jen memegang ponsel milik si pembajak pesawat. Ia mencoba memegangnya. Marshal bilang HP itu di password. Jen mencoba memasukkan password dengan coba menebaknya. Tiba-tiba bisa terbuka sendiri dan menghitung mundur dalam waktu 30 menit. Lalu Bill menyuruh Jen untuk memeriksa semua tas yang ada di dalam bagasi. Bill segera menelpon Marenik agar pesawat diizinkan turun pada ketinggian 8.000 kaki. Bill bilang ada bom di pesawat tersebut, ia sedang mencarinya. Marenik tidak mempercayai perkataan Bill. Dengan kesal, Bill menutup teleponnya. Bill pun melihat berita tentang keburukan dan kehidupan keluarganya. Ia juga dipecat dari NYPD, lalu pindah ke pelayanan Marshal Federal Penerbangan.
Lalu Bill masuk ke dalam toilet kembali. Ia pun membuka koper milik Jack yang di dalamnya terdapat kokain. Setelah dibuka semuanya, ternyata bom tersebut berada di balik kokain tersebut. Sekeluarnya dari dalam toilet, beberapa penumpang bekerja sama untuk melumpuhkan Bill. Bill dicekik oleh seorang penumpang. Bill mengatakan di dalam toilet ada mayat dan bom di dalam kopernya. Lalu mereka pun melepaskan Bill. Bill pun mengatakan apa yang mereka dengar dari berita itu adalah benar adanya. Tetapi saat ini tidaklah benar ia sedang membajak pesawat, malahan ia sedang berusaha untuk menyelamatkan mereka. Seorang yang bernama Tom memberikan pistol yang ia pegang kepada Bill. Bill berterima kasih kepadanya karena membubarkan penumpang yang mengeroyoknya. Bill berbincang dengan seorang penumpang yang bernama Riley yang bekerja di NYPD. Bill menyuruhnya untuk menindihkan bomnya dengan tas, selimut, dan bantal untuk menahan ledakan bom. Lalu menurunkan pesawat pada ketinggian 8.000 kaki karena tekanan akan seimbang pada ketinggian tersebut. Dari luar jendela terlihat dua pesawat militer dari Kesatuan Royal Air Force 114 yang sebutannya adalah Jack Rabbit, memerintahkan pilot untuk berada tetap di jalurnya sampai pendaratan. Bill meminta pilot untuk menurunkan pesawat pada ketinggian 8.000 kaki dan punya waktu hanya 16 menit. Pilot meminta waktu 10 menit untuk menurunkan pesawat sampai ketinggian 8.000 kaki dan akan melakukan pendaratan di Islandia. Kemudian Bill membawa keluar koper yang berisi bom dari dalam toilet. Pembuat bom tersebut sangat profesional dan bom sangat sulit untuk dihentikan. Bill bilang pelakunya sengaja meledakkan pesawat itu dan tidak akan meninggalkan pesawat. Lalu Bill menyuruh penumpang lainnya untuk mengumpulkan semua tas dan barang-barang lainnya untuk menindih bom tersebut. Lalu Bill mendatangi pilot kembali, meminta pilot untuk menurunkan pesawat di ketinggian 8.000 kaki. Pilot membutuhkan 3 menit untuk turun di ketinggian tersebut. Sedangkan dokter mencoba meluruskan hidung dari Riley yang bengkok karena dipukul oleh Bill. Bill mendapatkan telepon kembali dari Marnik yang katanya seorang telah mengupload video Bill membawa seorang pria lalu menyeretnya dengan todongan senjata. Marnik masih bersikeras bahwa Bill sedang membajak pesawat tersebut. Bill pun langsung menutup teleponnya dan berlari ke arah penumpang yang selama kejadian merekam situasi di sana. Lalu memutar salah satu dari video Bill sedang menodongkan senjata ke arah Tom. Dari video tersebut terlihat Tom menyuntikkan sesuatu ke badan seorang penumpang yang telah tewas. Ternyata pelaku utamanya adalah Tom. Ia langsung menyandera Riley dengan ancaman pistol di kepala. Untungnya pistolnya kosong. Tom lalu beralih ke kabin belakang sementara Riley bergegas mau mengambil remote control bom di bagasi 4B. Ternyata Jack adalah pelaku yang lainnya. Ia bersama Tom sengaja membuat skenario tersebut. Jack menembak Riley lalu mengancam Nancy dengan pistol sementara Bill menghadapi Tom. Tom bilang 3.000 nyawa telah tewas di hari itu termasuk ayahnya. Oleh karena itu Tom bergabung dengan militer karena ingin membalas dendam kepada orang yang melakukan pembantaian tersebut. Jack bilang ia akan mendapatkan uang 150 juta dan akan ditransferkan ke 100 rekening di 27 negara dan masing-masing negara adalah 100 rekening. Bill meminta Jack untuk mematikan bom tersebut. Jika tidak, mereka semua akan tewas termasuk Jack. Kemudian Bill memberi isyarat kepada Nancy untuk memakai sabuk pengaman. Lalu Tom menembak Jack yang katanya adalah hanya seorang martir. Pilot dengan segera menurunkan pesawat di ketinggian 8.000 kaki. Tom menembak salah satu jendela sehingga jendela itu pecah. Jack mengambil pisau lalu mencoba melawan Bill. Bill pun berlari ke kabin bagian depan. Bom pun meledak dan Jack tewas terkena ledakan. Ekor pesawat pun terbakar dan berlubang karena ledakan bom. Pesawat tidak bisa terkendali. Pilot berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendaratkan pesawat tersebut. Para penumpang sangat ketakutan. Mesin pesawat pun terbakar. Roda pesawat patah dan BK mau terjatuh. Untungnya Jen dan Bill dapat menangkapnya. Akhirnya pesawat pun mendarat dengan selamat. Para penumpang turun dari pesawat dengan menggunakan tangga seluncur. Lalu Marnik menelpon Bill kembali. Ia meminta maaf atas perilaku dan sikapnya yang telah menuduh Bill membajak pesawat. Marnik meminta uang yang telah ditransferkan ke rekening Bill. Padahal Bill juga belum mengecek rekeningnya. Sampai di sini film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.